Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul PJJ Bahasa Inggris kelas 9 ya. Semester ganjil tentang Jakarta Rup, dan jangan lupa untuk share dan subscribe. Oke adik-adik. Nah, ini adalah pembahasan soal. Langsung aja ke soalnya ya. The villagers love Jakarta Rup because he was A, B, C, D. Nah, di sini cara menjawabnya itu biar cepat, tepat, dan akurat itu adalah kita langsung mencari keywords dari pertanyaan itu, yaitu villagers love Jakarta Rup. Nah, langsung kita cari kata ini ya di dalam teksnya. Nah, kita sudah ketemu ya. The villagers love him because he was very polite, honest, and helpful. Jadi, penduduk desa ini menyukai dia, siapa Jakarta Rup itu, karena dia polite ya, sopan, honest, jujur, dan helpful, suka menolong. Nah, di sini kita cari di optionnya ya, di pilihannya ya. Hardworking woodsman, pekerja keras. Kurang tepat ya, ini belum mencerminkan ketiga sifat itu tadi ya. A kind young man, nah ini yang paling tepat adalah artinya baik. Jadi ya polite, honest, helpful itu artinya berarti dia orang baik gitu ya. Kemudian kalau poor villager jelas bukan ya, karena ini miskin. Nah, ya mungkin memang dia miskin ya, tapi itu bukan menjadi alasannya. Kemudian very helpful, penolong peri ini juga kurang tepat karena di sini sudah jelas ya, the villagers love him because he was very polite, honest, and helpful, atau a kind young man. Jadi jawabnya adalah yang B. Seperti itu ya menjawabnya adik-adik. Kemudian number 2. What did Jakarta Rup initially do to earn a living? Nah, apa yang dilakukan Jakarta Rup untuk menghidupi ya dirinya ya? Atau lebih singkatnya dia kerja apa gitu ya? Oke, apakah repairing wooden objects, taking care of a farm, selling firewood, atau weaving clothes? Nah, di sini kita cari ya yang berhubungan dengan pekerjaannya. Nah, di sini adalah Jakarta Rup was a woodsman ya, atau pencari kayu. Di sini karena dia he went to the woods gathering branches ya, mencari batang-batang ya, atau mencari kayu. Berarti dia apa? Selling firewood, dia penjual kayu bakar. Nah, itu yang paling tepat ya. Walaupun di setelahnya itu, in his spare time ya, di waktu luang, berarti ini bukan pekerjaan utama ya. He helped villagers to take care of a farm. Jadi ini hanya di waktu luang, bukan pekerjaan utama. Kemudian carpenter, nah, atau yang lainnya itu ya, ada weaving clothes di paragraf yang terakhir. Itu bukan ya, yang utama adalah dia selling firewood sesuai dengan teks di sini ya, kata woodsman sama gathering branches, seperti itu ya adik-adik. Kemudian number 3, what would probably happen if Jakarta Rup didn't hear the noise from the waterfall? Apa yang mungkin terjadi jika Jakarta Rup itu tidak mendengar suara dari air terjun? Nah, apakah A, he would go to the woods, the villagers would believe in fairies, Jakarta Rup wouldn't get married with a fairy, there wouldn't be woven clothes in the market. Nah, kalau dia nggak mendengar suara itu ya dari air terjun, apa yang terjadi? Nah, apakah dia akan pergi ke hutan ya? Yang A itu. Kemudian kalau B itu dia tidak akan percaya pada peri, atau dia tidak akan menikah dengan seorang peri. Kemudian dia tidak akan tidak ada di pasar itu ya rajutan baju. Nah, yang mana? Yang tepat adalah yang C ya. Kalau dia tidak mendatangi air terjun itu dan melihat ada fairy lagi apa itu ya, menikmati pemandangan ya yang indah, kemudian dia pasti tidak akan menikah dengan peri itu. Jadi jawabnya adalah yang C ya adik-adik. Kemudian selanjutnya number 4. If Jakarta Rup could fix the shawl well, the fairy would be likely to. Nah, jika ya, if itu jika dia dapat fix, memperbaiki ya selendangnya itu. Nah, the fairy, peri itu atau bidadari itu ya, apa yang akan terjadi? Nah, jika dia bisa, tapi ternyata tidak bisa kan ya, apa yang terjadi ya? Stay in the village, tinggal di desa, marry Jakarta Rup ya, make clothes, menjahit baju ya, membuat baju, atau fly home. Nah, kalau misalkan selendangnya itu bisa diperbaiki, nah di situ I tore my shawl on thorns ya, selendangnya sobek, kemudian I cannot fly and go back home, tidak bisa pulang ya. Kemudian si Jakarta Rup bilang, I'll help you to fix it. If it doesn't work, you can stay at my house. Nah,
saya bantu kamu memperbaikinya. Kalau itu tidak berhasil, kamu bisa tinggal di rumah saya, kata Jaka Tarub itu. Berarti kalau misalkan dia bisa memperbaiki selendangnya itu, pasti bidadari itu bisa fly home atau back home di sini ya, terbang pulang ke rumahnya sendiri ya, di kayangan itu. Seperti itu. Jawabnya adalah dia, fly home atau go back home. Seperti itu adik-adik ya. Kemudian number 6, what is the main idea of paragraph 2? Jadi ide pokok paragraf 2. Nah, di situ ini ya. Jadi ceritanya di sini Jaka Tarub itu pergi ke hutannya, kemudian di Roban Waterfall, di air terjun Roban, when he saw 7 beautiful girls. Jadi melihat 7 bidadari. Kemudian ternyata they were fairies. Ya, mereka adalah bidadari. Jadi jawabnya adalah yang A. Jaka Tarub accidentally saw 7 fairies in Roban Waterfall. Itu adalah ide pokok dari paragraf 2. Jadi dia secara tidak sengaja melihat 7 bidadari di air terjun Roban. Selanjutnya, number 7, blah blah blah, he saw 7 beautiful girls enjoying the breathtaking scenery of the waterfall. Nah, the underlined words means, ya kata yang digaris bawah ya, breathtaking. Itu adalah apakah A, very strange, sangat aneh, completely unique ya, sangat unik, atau extremely beautiful, sangat cantik, atau absolutely enormous ya, sangat banyak. Yang mana? Breathtaking scenery, berarti pemandangan yang bagus, itu adalah extremely beautiful atau C. Number 8, this made Nawang Wulan fail to fly back home. The word this refers to, nah ini membuat, this itu ya, ini membuat Nawang Wulan itu gagal untuk pulang ke rumah ya, fly back home atau go back home. Nah, apa yang membuat dia gagal? Apa? Yaitu the failure of fixing the shawl. Ya, kegagalan memperbaiki selendangnya. Sehingga dia tidak bisa pulang ke rumah. Seperti itu. Tanpa membaca teks, kita bisa menjawabnya ya adik-adik. Kemudian, what is the moral story of, the moral to the story? Ya, atau moral story dari cerita itu apa ya? Yang bisa kita petik ya. It is bad to leave our family behind ya. Buruk untuk meninggalkan keluarga kita ya. Kurang tepat ya. We must keep our belongings or else we will lose it ya. Kita harus menjaga milik kita ya. Atau yang sih, help others achieve their dreams and you will achieve yours ya. Membantu orang lain mewujudkan mimpinya dan kamu akan mewujudkan mimpimu. Nah, itu adalah jawaban yang tepat ya. Jadi si Jaka Tarub itu menolong bidadari itu, kemudian akhirnya dia punya keinginan baik ya untuk menolong, dan akhirnya dia menikah dengan bidadari yang cantik itu. Seperti itu ya. Take care of your sister and they will take care of you in return ya. Kurang tepat ya. Ini menjaga saudara, maka saudara kita akan menjaga kita juga. Nah, kurang pas ya. Yang lebih tepat dari cerita itu adalah yang C. Jadi kita harus menolong orang dengan tulus, maka kita akan mendapatkan ya apa yang menjadi mimpi kita. Nah, lebih seperti itu ya. The writer wrote the story in order to, nah yang namanya ini adalah narrative text atau cerita dongeng. Nah, itu tujuannya untuk apa ya? Tell about the fairies, menceritakan tentang bidadari, kurang tepat ya. Entertain the readers. Nah, dongeng itu untuk menghibur pembacanya. Jadi jawabnya adalah yang B ya. Describe a life ya, mendeskripsikan kehidupan tukang kayu atau pencari kayu, kurang tepat ya. Teach moral value to villagers, mengajarkan nilai moral kepada penduduk desa, kurang pas ya. Yang lebih tepat adalah entertain the readers, ya menghibur pembacanya ya. Dongeng, legenda ya. Itu narrative text itu tujuannya sama, yaitu entertain the readers. Oke, itu adalah tentang story about Jaka Tarub ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget untuk share and subscribe.